bisa terjadi dua-duanya tidak menempel di rahim, artinya tidak hamil. Bisa terjadi satu yang menempel, satu tidak menempel. Dan bisa juga terjadi dua-duanya menempel sehingga terjadi hamil kembar. Embrio yang punya kualitas excellent kenapa bisa nggak layak transfer ya dok? Jadi embrio yang kita peroleh dalam program Betabung itu nanti akan dikultur sampai hari kelima idealnya. Biasanya hari ketiga, tapi sekarang cenderung pada hari kelima. Dan embrio yang bagus kualitasnya pada hari kelima itu baru bisa dibekukan atau layak dibekukan. Dan kemudian nanti kalau mau dipakai untuk ditransfer ke dalam rahim harus diencerkan terlebih dahulu. Kalau diencerkan dan embrio itu tetap survive atau tetap hidup, baru bisa ditransfer. Tetapi kalau dia tidak survive atau tidak hidup, maka tidak bisa ditransfer. Tidak hidup itu bisa berarti embrionya memang dasarnya tidak bagus, sehingga dengan proses pembekuan bisa saja terjadi kerusakan pada embrio yang tadi kita encerkan. Kalau IVF gagal, haidnya keluar tepat waktu atau telat ya dok? Kalau kita transfer embrio biasanya sekitar 12 hari kemudian kita akan periksa apakah terjadi kehamilan atau tidak terjadi kehamilan. Sementara itu kan memang memakai obat-obatan yang orang awam sering menyebutnya sebagai penguat rahim supaya bisa terjadi kehamilan. Nah, kalau dalam 12 hari itu ternyata hasil tes kehamilannya negatif, artinya embrio itu tidak menempel di rahim. Maka obat-obat penguat yang dipakai harus dihentikan. Karena kalau obat ini dipakai, maka tidak akan terjadi haid. Kalau obat penguat itu sudah dihentikan, maka biasanya 2-3 hari kemudian baru akan terjadi mens. Misalnya saya transfer 2 embrio, tapi yang menempel cuma 1 dok. Embrio yang gagal itu lurus seperti haid atau tetap di rahim ya dok? Jadi transfer embrio tadi idealnya 1. Tapi kalau sebab tertentu atau atas permintaan pasien kemudian ditransfer 2 embrio, maka bisa terjadi dua-duanya tidak menempel di rahim, artinya tidak hamil. Bisa terjadi satu yang menempel, satu tidak menempel. Dan bisa juga terjadi dua-duanya menempel sehingga terjadi hamil kembar. Kalau satu yang menempel dan satu tidak menempel, maka yang satu itu akan hancur dengan sendirinya karena embrio itu kan besarnya hanya sekitar 120 mikron atau sekitar 1 titik. Sehingga kalau dia tidak hidup, maka akan hancur dengan sendirinya. Supaya transfer embrio lancar, ada nggak sih yang harus disiapin dok? Proses transfer embrio memang tidak nyaman bagi beberapa wanita karena kita harus melihat mulut rahim dan melihat rongga rahim melalui USG di perut. Oleh karena itu harus penuh kandung kencingnya sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi yang paling penting sih sebenarnya memahami proses itu memang tidak nyaman sehingga bisa sedapat mungkin bersikap tenang, rileks supaya juga tidak terjadi kontraksi rahim sehingga akan menyulitkan terjadinya proses pemasukan kateter yang kita masukkan melalui mulut rahim. Saya kira itu yang perlu diperhatikan.